Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Praktikum Fisika Dasar 1, izinkanlah saya, Jessica Putri dari Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2020 dengan NIM 120140050 untuk memandu Praktikum Fisika Dasar 1 Modul 1 tentang pengukuran dan ketidakpastian. Nah, teman-teman sekalian, dalam bidang ilmu sains dan teknologi sering dilakukan pengukuran fisik seperti melakukan pengukuran jarak, kecepatan, dan juga pengukuran-pengukuran lainnya. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa pengukuran terbagi menjadi dua. Pengukuran yang pertama adalah pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal hanya dilakukan sebanyak satu kali, serta nilai yang disertakan dalam suatu pengukuran disertakan dengan nilai ketidakpastiannya. Sehingga dirumuskan menjadi delta X sama dengan setengah dikali NST atau nilai skala terkecil. Sehingga dapat dirumuskan menjadi X sama dengan X bar plus minus delta X. Dan jenis pengukuran yang kedua adalah pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang kali dengan tujuan supaya nilai kebenaran dari suatu pengukuran itu lebih diyakini. Nah, teman-teman praktikan sekalian, pada praktikum modul 1 ini kita akan menggunakan pengukuran secara berulang. Sebelumnya, perlu kita ketahui mengapa kita menggunakan pengukuran secara berulang. Karena pada pengukuran secara berulang akan lebih kecil yang namanya ketidakpastian. Adapun penyebab-penyebab dari ketidakpastian yang pertama adalah nilai skala terkecil, ketidakpastian bersistem, ketidakpastian acak, dan juga keterbatasan dari pengamat. Teman-teman praktikan sekalian, adapun tujuan dari Praktikum Fisika Dasar Modul 1 ini yang pertama, untuk menggunakan alat ukur dasar dengan menggunakan pengukuran massa, pengukuran panjang, pengukuran lebar. Dan yang kedua, untuk menentukan kesalahan pada pengukuran berserta penjalarannya. Dan yang ketiga, supaya praktikan bisa memakai metode kuadrat terkecil dalam pengolahan data dari pengukuran yang telah dilakukan. Sebelum lanjut ke pengambilan data, perlu kita ketahui adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum modul 1 ini. Yang pertama, kita menggunakan mistar atau penggaris. Selanjutnya, kita menggunakan jangka sorong. Berikutnya, kita menggunakan micrometer screw. Selanjutnya, kita menggunakan neraca Ohaus untuk menghitung massa dan kita menggunakan neraca digital untuk menghitung massa. Adapun bahan yang kita gunakan dalam praktikum dasar modul 1 ini yang pertama adalah balok aluminium, balok tembaga, dan yang terakhir adalah bola besi. Baiklah teman-teman praktikan sekalian, pada praktikum modul 1 ini kita akan melakukan 5 kali percobaan. Percobaan pertama kita akan menggunakan penggaris, percobaan kedua kita akan menggunakan jangka sorong, percobaan ketiga kita akan menggunakan micrometer screw, percobaan keempat kita akan menggunakan neraca Ohaus, dan percobaan terakhir kita akan menggunakan neraca digital. Baiklah, langsung saja kita masuk ke percobaan pertama. Untuk percobaan pertama, di sini kita akan menggunakan penggaris, yang mana penggaris memiliki nilai skala terkecil yaitu 1 mm. Untuk bahan pertama yang kita lakukan pengukurannya adalah balok aluminium. Langkah pertama adalah dengan menghitung panjang dari balok aluminium. Pastikan terlebih dahulu angka 0 pada penggaris berada pada ujung balok aluminium. Untuk penghitungan panjang pertama dari balok aluminium, di sini saya memperoleh hasil yaitu 4,1 cm. Setelah kita dapatkan hasil dari pengukuran pertama dengan panjang dari balok aluminium yaitu 4,1 cm, kita masukkan ke dalam tabel yaitu 4,1 cm. Selanjutnya kita lakukan percobaan kedua dengan pengulangan yang kedua untuk menghitung panjang dari balok aluminium. Pastikan kembali angka 0 berada pada ujung balok aluminium. Dan untuk percobaan kedua, di sini saya memperoleh panjang dari balok aluminium yaitu 4,1 cm. Baiklah teman-teman sekalian, lakukanlah penghitungan panjang dari balok aluminium sebanyak 3 kali dan setiap data yang telah didapatkan silakan dimasukkan ke dalam tabel percobaan. Setelah menghitung panjang, langkah selanjutnya adalah menghitung lebar dari balok aluminium. Pertama, sama seperti ketika kita menghitung panjang dari balok aluminium, pastikan skala 0 pada penggaris berada pada ujung balok aluminium. Nah, untuk perhitungan pertama, menghitung lebar dari balok aluminium, saya memperoleh hasil yaitu 3 cm. Selanjutnya, lakukan perhitungan kedua untuk menghitung lebar dari balok aluminium. Nah, teman-teman sekalian,
setelah itu lakukanlah percobaan ketiga. Jadi untuk menghitung panjang, lebar, dan juga tinggi dilakukan percobaan sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah menghitung tinggi dari balok aluminium. Kembali, pastikan skala 0 pada penggaris berada pada ujung balok. Dan di sini untuk perhitungan tinggi dari balok aluminium, saya memperoleh hasil yaitu 1 cm. Nah, teman-teman praktikan sekalian, setiap data yang telah didapatkan, baik itu panjang, lebar, dan tinggi dari balok aluminium, silahkan dimasukkan ke dalam tabel percobaan. Bahan kedua yang kita lakukan pengukuran adalah balok tembaga. Sama halnya seperti balok aluminium, pertama kita akan menghitung panjang dari balok tembaga. Kembali lagi, pastikan skala 0 pada penggaris berada pada ujung balok tembaga ini. Dan untuk pengukuran panjang pertama, diperoleh hasil 4 cm. Lakukan pengukuran panjang ini sebanyak 3 kali, sama seperti kita melakukan pengukuran panjang pada balok aluminium. Selanjutnya adalah pengukuran lebar dari balok tembaga. Pastikan kembali skala 0 pada balok tembaga ini berada pada ujung sehingga diperoleh hasil lebar dari balok tembaga adalah 3,1 cm. Lakukan pengukuran lebar terhadap balok tembaga sebanyak 3 kali dan yang terakhir kita akan mengukur tinggi dari balok tembaga. Untuk tinggi dari balok tembaga kita peroleh hasil yaitu 1 cm. Baiklah teman-teman, itulah pengukuran dengan menggunakan penggaris atau mistar. Untuk percobaan kedua, kita akan menggunakan jangka sorong. Nah, berikut adalah jangka sorong. Jangka sorong memiliki beberapa komponen. Komponen pertama dari jangka sorong adalah skala utama. Komponen yang kedua adalah skala nonius atau skala geser yang bisa digeser menyesuaikan dengan ukuran dari objek atau benda yang akan kita ukur. Dan selanjutnya di sini terdapat pengunci. Baiklah, untuk menggunakan jangka sorong di sini kita akan menggunakan bahan yaitu balok aluminium dan juga balok tembaga. Pertama, kita akan menggunakan balok aluminium dengan menghitung panjang dari balok aluminium. Langkah pertama adalah geser skala nonius menyesuaikan dengan ukuran dari objek atau benda yang akan kita ukur. Setelah itu geser dan tahan agar objek yang kita ukur tidak jatuh dan silahkan kunci supaya jangka sorong tidak bergeser. Baiklah, langkah selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam melihat hasil perhitungan atau hasil pengukuran pada jangka sorong adalah skala utama dan juga skala nonius. Nah, teman-teman sekalian, untuk hasil pengukuran dari panjang balok aluminium dengan menggunakan jangka sorong yang pertama, di sini saya memperoleh dengan skala utama yaitu 40 dan skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama di sini adalah 2,5. Sehingga, sebagaimana kita ketahui, untuk menentukan hasil dari jangka sorong, skala utama ditambah dengan skala nonius. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah 42,5 mm. Nah, teman-teman sekalian, itu untuk percobaan pertama. Lakukanlah pengukuran panjang dari balok aluminium sebanyak 3 kali. Pengukuran selanjutnya adalah menghitung lebar dari balok aluminium. Kembali lagi, kita buka pengunci dan geser rahang gesernya supaya menyesuaikan dengan ukuran dari balok aluminium dan kembali kunci supaya skala tidak bergeser. Untuk pengukuran lebar dari balok aluminium dengan menggunakan jangka sorong, di sini saya memperoleh hasil 30 mm. Nah, teman-teman sekalian, pengukuran yang terakhir yaitu menghitung tinggi dari balok aluminium. Baiklah, untuk tinggi dari balok aluminium di sini kita mendapatkan angka 10 pada skala utama dan skala utama yang berhimpitan dengan skala nonius adalah 1. Sehingga kita peroleh hasilnya 10,1 mm. Baiklah teman-teman, percobaan selanjutnya adalah menghitung panjang, lebar, dan juga tinggi dari balok tembaga. Pertama, kita akan menghitung panjang dari balok tembaga. Baiklah, di sini untuk panjang dari balok tembaga,
Diperoleh hasil pengukuran yaitu 42 mm. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran lebar dari balok tembaga. Dan untuk pengukuran lebar dari balok tembaga, di sini saya memperoleh hasil pengukuran yaitu 30 mm. Dan pengukuran selanjutnya adalah menghitung tinggi dari balok tembaga. Untuk pengukuran tinggi dari balok tembaga, di sini saya memperoleh hasil 10 mm. Baiklah teman-teman sekalian, lakukan pengukuran terhadap panjang, lebar, dan juga tinggi sebanyak 3 kali dan setiap data yang telah didapatkan silakan dimasukkan ke dalam tabel perhitungan. Baiklah, di sini kita akan melakukan percobaan yang ketiga dengan menggunakan micrometer screw. Adapun komponen dari micrometer screw, yang pertama adalah skala utama. Selanjutnya adalah skala nonius atau skala putar. Dan di sini terdapat pengunci. Baiklah teman-teman sekalian, dengan menggunakan micrometer screw, kita akan menghitung diameter dari bola besi. Adapun langkah awal pada perhitungan diameter bola besi, yang pertama adalah buka pengunci dari micrometer screw. Selanjutnya, putar skala nonius sehingga menyesuaikan dengan ukuran dari bola besi. Langkah selanjutnya adalah pastikan bola besi berada di tengah dan putar pengunci supaya skala nonius tidak bergeser. Untuk hasil pengukuran pertama menghitung diameter dari bola besi dengan menggunakan micrometer screw, diperoleh hasil 20 pada skala utama dan 44 pada skala nonius, sehingga hasilnya adalah 20,44 mm. Baiklah teman-teman sekalian, pada percobaan dengan menggunakan micrometer screw menghitung diameter dari bola besi, lakukan percobaan sebanyak 3 kali dan setiap data yang telah didapatkan silahkan dimasukkan ke dalam tabel perhitungan. Baiklah, untuk percobaan yang keempat, kita akan menggunakan neraca Ohaus untuk menghitung massa dari balok besi, balok tembaga, balok aluminium, dan juga bola besi. Pertama, kita akan menghitung massa dari balok aluminium. Pertama, letakkan terlebih dahulu balok aluminium pada neraca Ohaus dan kita akan menggeser rahang untuk menentukan berapa massa dari balok aluminium. Baiklah teman-teman sekalian, dari perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh massa dari balok aluminium adalah 30,2 gram. Untuk pengukuran massa dari balok tembaga, di sini saya memperoleh massa dari balok tembaga adalah 100,5 gram. Sama seperti percobaan pada balok aluminium, lakukan sebanyak 3 kali dan setiap data percobaan yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam tabel perhitungan. Dan untuk benda terakhir yang kita lakukan pengukuran massanya yaitu bola besi. Untuk hasil pengukuran massa dari bola besi dengan menggunakan neraca Ohaus, di sini saya memperoleh massa dari bola besi adalah 28 gram. Sama seperti perhitungan sebelumnya, silakan lakukan perhitungan ini sebanyak 3 kali dan setiap data dari percobaan dimasukkan ke dalam tabel perhitungan. Baiklah teman-teman sekalian, percobaan terakhir kita akan melakukan perhitungan massa dengan menggunakan timbangan digital. Langkah pertama dalam melakukan perhitungan ini dengan menghidupkan neraca digital. Baiklah, untuk percobaan pertama kita akan menghitung massa dari balok aluminium. Pertama, kita letakkan balok aluminium pada neraca digital dan kita pastikan meja serta barang-barang yang ada di sekitar kita dalam kondisi stabil. Untuk pengukuran pertama, menghitung massa dari balok aluminium dengan menggunakan neraca digital, diperoleh hasil 33,1 gram. Lakukan pengukuran ini sebanyak 3 kali dan setiap data yang telah teman-teman dapatkan dimasukkan ke dalam tabel perhitungan. Baiklah, benda berikutnya yang akan kita lakukan pengukuran massanya adalah
balok tembaga. Sama seperti pengukuran pada balok aluminium, kita letakkan di atas neraca digital dan pastikan neraca digital stabil sehingga hasil yang diperoleh tidak berubah-ubah. Untuk hasil pengukuran massa dari balok tembaga diperoleh hasil 100,6 gram. Lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali dan setiap data percobaan yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabel perhitungan. Dan yang selanjutnya adalah bola besi. Kita letakkan bola besi pada neraca digital dan pastikan posisi neraca digital stabil sehingga hasil yang diperoleh tidak berubah. Untuk hasil pengukuran massa bola besi dengan menggunakan neraca digital, di sini kita memperoleh hasil 28,0 gram. Percobaan menghitung massa bola besi dengan menggunakan neraca digital dilakukan sebanyak 3 kali dan setiap data yang telah didapatkan dimasukkan ke dalam tabel perhitungan. Baiklah teman-teman sekalian, setiap data percobaan yang telah kita ambil tadi kita masukkan ke dalam tabel perhitungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan dan proses pengolahan data. Yang pertama adalah tabel pengukuran balok dengan penggaris, yang mana di sini kita menggunakan balok aluminium. Untuk balok aluminium, panjang yang kita peroleh adalah 4,1 cm dan itu kita ubah satuannya menjadi meter sehingga menjadi 4,1 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Untuk lebarnya diperoleh 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter dan tingginya diperoleh 1 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengisi tabel volume dan juga tabel massa jenis. Untuk rumus volume dari balok aluminium adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, sehingga kita peroleh hasilnya 12,3 dikali 10 pangkat minus 6. Lakukan perhitungan yang sama hingga pada percobaan 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya yang perlu kita cari adalah X-bar. X-bar adalah rata-rata dari semua percobaan, di mana X-bar dirumuskan menjadi X1 ditambah X2 ditambah X3, yang mana X1 adalah percobaan pertama, X2 adalah percobaan kedua, dan X3 adalah percobaan ketiga, dibagi dengan N, yang mana N adalah jumlah dari setiap percobaan, yang mana kita melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, di sini kita akan diminta untuk mencari dari standar deviasinya atau delta X, dengan rumus seperti berikut, yang mana X bar dikurang dengan X1 dikuadratkan, ditambah dengan X bar dikurang dengan X2 dikuadratkan, begitu selanjutnya dibagi dengan N jumlah data dikali dengan N dikurang dengan 1. Dan hasil dari perhitungan yang telah teman-teman dapatkan dimasukkan ke dalam tabel perhitungan. Dan terakhir, kita diminta untuk menentukan ketelitian, di mana rumus ketelitian adalah 1 dikurang dengan delta X dikali dengan 100%. Baiklah teman-teman sekalian, itu penjelasan untuk tabel pertama. Untuk tabel kedua, pengukuran dengan menggunakan balok. Di sini kita menggunakan balok aluminium dengan alat jangka sorong. Untuk perhitungan pertama, sama seperti perhitungan pada tabel sebelumnya, kita masukkan setiap data yang didapatkan ke dalam tabel dan kita akan menghitung volume serta massa jenis dari balok aluminium, sehingga diperoleh hasil seperti berikut, yang mana volume dari balok aluminium dengan menggunakan alat ukur jangka sorong adalah 12,75 dikali 10 pangkat minus 6. Dan selanjutnya adalah pengukuran bola besi dengan mikrometer skrup. Sama seperti dengan jangka sorong, setiap data percobaan akan kita cari volume serta massa jenisnya. Dan akan diminta untuk menentukan X bar, delta X, serta ketelitian. Dan tabel keempat adalah pengukuran massa dengan menggunakan neraca. Yang pertama adalah neraca Ohaus dan yang kedua adalah neraca digital. Untuk neraca Ohaus, pada perhitungan percobaan pertama kita memperoleh massa dari balok aluminium adalah 32 gram dan massa dari balok tembaga adalah 100 gram. Nah, teman-teman sekalian, massa yang kita peroleh akan dijadikan untuk perhitungan pada penentuan massa jenis dari masing-masing tabel yang terdapat pada tabel 1, 2, dan 3. Sehingga diperoleh massa jenis berdasarkan tabel 4, yaitu tabel pada massa dari balok aluminium dan juga balok tembaga. Dan
Dan tabel terakhir adalah tabel pengukuran massa dengan menggunakan neraca digital dan setiap data yang kita dapatkan dimasukkan ke dalam tabel perhitungan seperti berikut ini. Baiklah teman-teman praktikan fisika dasar 1 sekalian, demikianlah penjelasan dan juga proses pengambilan data praktikum fisika 1 modul 1 tentang pengukuran dan ketidakpastian. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya dan pastikan untuk mengisi absensi kehadiran dan hal-hal lain serta modul akan dijelaskan oleh asisten praktikum di masing-masing kelas. Saya Jessica Putri, asisten praktikum fisika dasar 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.